Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Febria Sudestin dengan NIM 221080200043. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konflik dan negosiasi. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Pak Mahfud. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai konflik. Apa sih konflik itu? Konflik adalah proses atau hasil interaksi di mana pihak pertama merasa bahwa kepentingannya ditentang atau dipengaruhi secara negatif oleh pihak lainnya. Kemudian perkembangan pandangan tentang konflik, yaitu ada 3. Yang pertama, traditional view. Di sini dijelaskan bahwa semua konflik itu berbahaya dan harus dihindari. Penyebabnya adalah komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan, kegagalan untuk menanggapi kebutuhan karyawan. Kemudian yang kedua yaitu human relation view. Maksudnya yaitu konflik adalah hasil yang alami dan tak terhindarkan dalam kelompok manapun. Dan yang ketiga yaitu kontemporari. Dalam kontemporari ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional ini mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya, sedangkan konflik disfungsional yaitu konflik yang menghambat kinerja kelompok. Yang selanjutnya yaitu sumber konflik. Sumber konflik di sini dijelaskan ada 6. Yang pertama yaitu incompatible goals atau ketidaksesuaian tujuan. Konflik ini terjadi karena tujuan satu orang atau departemen yang kelihatan tidak sesuai dengan tujuan orang atau departemen lain. Kemudian yang kedua yaitu differentiation atau perbedaan. Perbedaan terjadi di antara orang atau departemen dan entitas lain menurut pelatihan, nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman mereka. Yang ketiga yaitu interdependence. Konflik ini cenderung meningkat dengan tingkat saling ketergantungan. Saling ketergantungan terjadi ketika anggota tim harus berbagi masukan pada tugas individu, kebutuhan berinteraksi dalam proses melakukan pekerjaan mereka, atau menerima hasil seperti reward yang untuk sebagian ditentukan berdasarkan kinerja orang lain. Kemudian yang keempat yaitu scare research. Ini maksudnya yaitu langkahnya sumber daya yang membangkitkan konflik karena masing-masing orang atau unit memerlukan sumber daya yang perlu untuk mengalahkan pihak yang lainnya, yang juga perlu sumber daya tersebut untuk memenuhi tujuannya. Kemudian yang kelima yaitu ambiguous rules. Aturan yang ambigu ini terjadi karena ketidakpastian sehingga meningkatkan resiko bahwa satu pihak bermaksud mencampuri tujuan pihak lain. Dan sumber konflik yang terakhir atau yang keenam yaitu communication problems atau masalah komunikasi. Konflik ini sering terjadi karena kurangnya peluang, kemampuan atau motivasi untuk melakukan komunikasi dengan efektif. Lanjut ke materi yang berikutnya mengenai tipe konflik dan gaya penanganan konflik. Tipe konflik ini menurut Kettner dan Kinnicky ada 3 macam. Yang pertama yaitu personality konflik, merupakan perlawanan antar personal berdasarkan pada perasaan tidak suka, ketidaksepakatan personal atau gaya yang berbeda. Yang kedua yaitu intergroup konflik, merupakan konflik di antara kelompok kerja, tim, dan departemen yang merupakan tantangan bersama pada efektivitas organisasi. Dan yang terakhir yaitu cross cultural conflict, merupakan konflik yang terjadi karena melakukan bisnis dengan orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Konflik ini sering terjadi karena perbedaan asumsi tentang bagaimana berpikir dan bertindak dalam melakukan merger, joint venture, dan aliansi batas negara. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada gaya penanganan konflik. Gaya penanganan konflik ini ada 5, yaitu competing, collaborating, avoiding, accommodating, dan compromising. Nah, untuk competing ini terjadi karena ketika seseorang berusaha memuaskan kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya pada pihak lain pada konflik. Dan yang selanjutnya yaitu collaborating. Ini terjadi ketika masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik berkeinginan sepenuhnya kepentingan semua pihak, sehingga terdapat kerjasama dan mencari hasil yang menguntungkan. Yang ketiga yaitu avoiding, terjadi ketika orang mengetahui adanya konflik dan ingin menarik atau mendiamkan. Kemudian yang keempat ada accommodating,
yaitu pihak yang memenuhi tuntutan lawan mungkin ingin menempatkan kepentingan lawan di atas kepentingan sendiri, berkorban untuk menjaga hubungan. Dan yang terakhir yaitu compromising. Dalam kompromi, ini tidak jelas siapa yang menang atau kalah. Terdapat keinginan mendistribusikan objek konflik dan menerima solusi yang memberikan sebagian kepuasan dari kedua pihak yang berkepentingan. Nah, setelah kita mengetahui tadi materi tentang konflik, selanjutnya di sini yaitu materi yang akan saya jelaskan mengenai negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat memberi dan menerima, di mana dua pihak yang mempunyai preferensi yang berbeda berusaha menyepakati untuk menyelesaikan perbedaan tujuan atau kepentingan mereka. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan individual dalam efektivitas negosiasi. Yang pertama yaitu mengenai personality traits atau sifat kepribadian. Nah, kepribadian dan hasil negosiasi ini mempunyai hubungan yang melemah. Kemudian yang kedua yaitu mengenai mood atau emosi, yaitu suasana hati atau emosi. Dalam negosiasi, negosiator mempunyai hubungan atau status yang sama menunjukkan kemarahan. Menegosiasi hasil lebih baik karena kemarahannya menyebabkan konsesi dari lawan mereka. Namun sebaliknya bagi mereka yang kurang berkuasa, menunjukkan kemarahan memberikan hasil yang lebih buruk. Dan yang ketiga yaitu gender difference atau perbedaan gender. Nah, pria dan wanita dalam melakukan negosiasi ini tidak berbeda, tetapi pengaruhnya pada hasil negosiasi ini akan berbeda. Stereotip yang populer adalah bahwa wanita lebih kooperatif dan menyenangkan dalam negosiasi daripada pria. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai negosiasi pihak ketiga sebagai resolusi konflik. Pihak ketiga di sini dijelaskan ada 4. Yang pertama yaitu mediator. Mediator merupakan pihak ketiga yang netral yang dapat memfasilitasi solusi negosiasi dengan menggunakan alasan dan bujukan. Yang kedua yaitu arbitrator. Arbitrator adalah pihak ketiga dengan kewenangan mendiktekan kesepakatan. Yang ketiga yaitu konsiliator. Konsiliator ini merupakan pihak ketiga yang dipercaya yang menyediakan saluran komunikasi informal antara negosiator dengan lawannya. Kemudian yang terakhir yaitu konsultan. Konsultan ini merupakan pihak ketiga yang terampil dan tidak memihak yang berusaha memfasilitasi pemecahan masalah melalui komunikasi dan analisis dibantu oleh pengetahuan manajemen konflik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.